Sebenarnya awal-awal banget secara nggak sengaja itu tuh 2,5 tahun main iklan gitu, dan itu kayak diajak sama tante yang kebetulan dulu tuh kerjanya di advertising gitulah. Karena ada talent yang dadakan gak bisa, sedangkan itu kayak udah H-1 apa H-2 syuting iklan, akhirnya akulah yang diajak. Nah dari situ sebenarnya mulai karir secara nggak sengaja, iklan. Baru di umur 6 tahun aku mulai acting sebenarnya. Jadi di umur 6 tahun tuh pertama kalinya aku sinetron. Hampir 25 tahun. Jujur enggak sih gitu, karena kayak nggak pernah menargetkan juga gitu sebenarnya kayak gue tuh harus selamanya di sini gitu, enggak. Cuman semakin besar karena tahu juga sebenarnya aku suka banget acting gitu. Jadi aku bisa melihat sih bahwa ya mungkin memang aku akan selamanya di acting gitu. Kalau kita ngomongin tentang perempuan-perempuan yang punya kesempatan tapi nggak melakukan itu, jujur aku nggak terlalu bisa banyak bicara. Kenapa? Karena again kita nggak tahu sebenarnya background situasi seperti apa. Karena gini, aku ngerasa perempuan yang berdaya dengan baik itu juga dipengaruhi oleh support system yang baik gitu. Jadi kadang-kadang bukan cuma tentang perempuannya yang mau apa enggak, mungkin emang mau, tapi ya kita lihat pasangannya gimana, atau orang tuanya gimana, kakak adiknya gimana gitu. Itu sangat mempengaruhi. Kayaknya menurutku berani coba aja sih, karena ya kita nggak pernah tahu gimana, dan dalam segala sesuatu kalau pertama kali nyoba memang kemungkinan besar gagal dan ya udah gitu. Yang penting dicoba lagi aja gitu. Itu sih menurutku. Dan sadar sih bahwa kita punya kesempatan dan punya hak yang sama dengan yang lainnya untuk membuat karya atau melakukan sesuatu gitu. Jadi jangan merasa kita nggak pantas gitu melakukannya. Karena ya selama kita punya waktu dan kita punya kemauan untuk bikin, harusnya sih jadi perempuan bikin aja apapun yang dia mau. Dulu dan mungkin sampai sekarang ya, tapi sekarang way much better lah gitu. Aku termasuk yang mendem sih gitu. Tapi kalau dulu tuh bener-bener ditelan aja gitu, sampai ya ada satu titik yang memang udah nggak tahan lagi, jadinya meledak gitu. Dan aku sadar itu bahaya banget sebenarnya. Jadi untungnya karena aku kuliah psikologi, jadi bener juga kalau kata orang-orang itu berobat jalan, betul gitu, kayak mempelajari diri sendiri sebenarnya. Dari situ sih, dari hal-hal itu tuh aku belajar banyak tentang penting ya punya batasan, punya boundaries gitu loh, bahwa se-care-care-nya kita sama orang, kita juga harus menentukan ini ya batasannya ya gitu. Karena aku belajar gitu di psikologi bahwa kita menentukan batasan itu tuh bukan justru karena kita sayang atau care sama orang-orang di sekitar kita. Karena kalau misalnya kita nggak membiarkan batasan itu, sadar nggak sadar lama-lama kita akan nyebelin sih. Sebelum aku memberikan tips mengelola emosi, disclaimer, aku bukan profesional ya, aku hanya sarjana psikologi S1, jadi belum psikolog. Bisa jadi benar, bisa jadi enggak gitu ya. Kalau dari aku pribadi sebenarnya untuk mengelola emosi itu belajar ngambil jeda sih. Jadi belajar untuk gak reaktif. Kemampuan untuk ngenalin diri tuh penting sih gitu. Jadi ambil jeda buat pikirin dulu sebenarnya kita tuh akar keselnya nih kenapa. Self-soothing dulu, jadi kemampuan untuk meredakan diri sendiri itu penting. Let's say misalnya marah gitu ya. Untuk menghindari menyakiti orang lain bisa mungkin ambil jeda atau pergi dulu kemana gitu. Nah cuman satu hal lagi, mengelola emosi itu bukan berarti menolak emosi. Jadi emosi itu harus dirasain justru. Kalau lagi kesel justru nggak apa-apa, akuin aja lo tuh kesel gitu. Jangan kayak aduh jangan marah. Kok gue marah sih? Harusnya kan gue nggak marah. Justru menurutku itu sangat nggak efektif sih gitu. Kayak itu justru akan jadi bom gitu loh di kemudian hari. Diterima emosinya apapun, seneng, sedih, marah, diterima dulu bahwa oh ya ini perasaan yang akan lalu juga sebenarnya gitu, tapi keselnya ini perlu diomongin juga sama orang yang bersangkutan. Ada satu kejadian pas aku kuliah yang intinya aku curhat panjang lebar sama dosenku tentang kerjaan gitu. Jadi tentang kerjaan yang aku tuh bingung kayak aduh aku tuh harus nyelesain yang mana dulu ya mbak, yang ini aku pengen perfect tapi nanti yang ini gimana, yang satu ini gitu. Dosenku tuh bilang gitu, salah satunya adalah setelah aku cerita panjang lebar dosenku bilang
Manda, kalau saya dari tadi dengerin kamu, masalah kamu cuma satu loh, kamu gak enakan. Oh, aduh, gue langsung duar gitu kan, kayak langsung ditampar gitu. Kemudian itu yang beliau menjelaskan, Manda inget ya, gak enakan itu bukan masalah kecil loh, itu masalah besar. Satu. Dan kedua, kita gak akan pernah bisa nyenengin semua orang. Gak akan. Mungkin bisa. Tapi bisa dipastikan lo nya yang gak seneng. Quarter life crisis. Kayaknya pernah, tapi lebih early sih dari umur 25 tahun gitu. Kayaknya di usia 18-an I guess gitu. Karena waktu itu aku lagi transisi antara dari sinetron ke film gitu. Jadi sebenarnya aku mulai tahu bahwa oh gue tuh seneng banget di film gitu. Tapi waktu itu kurang lebih selama 7 tahun tuh lagi sinetron stripping gitu. Dan dengan kondisi yang cukup nyaman sebenarnya gitu. Tapi di satu sisi aku tahu kalau aku di sini terus gue nggak berkembang nih gitu. Jadi banyak dilema-dilema tentang pilihan kerja. Terus di saat itu juga lagi baru masuk kuliah gitu, dengan ada pilihan fakultas juga gitu, mau belajar apa. Itu sih kayaknya pas umur 18 tahun. Dan ya prosesnya lumayan ya naik turun juga gitu, kayak ya nangis juga, bingung juga gitu. Tapi ya alhamdulillah terlewati. Cuman setahuku krisis-krisis ini akan terjadi sampai 30-an, pertengahan 30-an sih kalau menurut data gitu. Jadi dinikmati aja gitu. Jadi bukan sesuatu yang akan cuman ya berhenti gitu. Biasanya akan ada lagi. Prinsip hidup baik. Maksudnya ini entah kenapa yang pop up di pikiranku ya. Prinsip hidupku adalah do good because it feels good. Misal gini, kalau kita percaya tentang agama yang kita yakini atau mungkin ajaran orang tua yang kita yakini, pasti hal-halnya baiklah gitu yang diajarkan. Tapi kalau dariku pribadi, aku coba berpikir gini ya, gue berbuat baik karena rasanya menyenangkan gitu loh. Jadi bukan karena gue pengen dilihat baik sama orang, bukan karena gue pengen dapet apa, karena memang melakukannya tuh bikin gue seneng gitu. Jadi ya berbuat baik karena it feels good, itu satu. Selalu hargai waktu gitu, karena ya lu juga nggak pengen waktunya diganggu orang kan gitu. Jadi hargai waktu orang. Arti bahagia itu proses, bukan tujuannya. Karena hidup akan selalu ups and downs gitu. Jadi kalau kita mau seneng terus kayaknya nggak mungkin gitu, kecuali kita hidupnya sendirian di dunia ini dan nggak ada siapa-siapa. Itu aja akan sangat membosankan gitu. Selama ada 2 orang pasti akan ada konflik dan akan ada ya keributan gitu. Jadi aku lagi belajar bahagia itu proses dalam menjalankan apapun gitu. Jadi naik turunnya hidup asal dilakukan dengan baik dan dilakukan dengan maksimal, harusnya kita happy aja, harusnya kita bahagia aja gitu. Rachel Amanda bahagia saat orang-orang yang dia sayang bahagia. Itu sih pesannya, adalah be gentle to yourself, nggak usah terlalu keras, nggak usah, karena hidup selamanya akan berproses, selamanya akan mencari kita tuh siapa. Nggak perlu terlalu ngeliat kiri kanan, yang satu temen gue udah gimana, yang satu udah gimana. Ya kadang-kadang perasaan itu juga nggak bisa dihindarin, I know. Tapi ya percaya aja gitu, kayak karena di dunia lo tuh cuman lo gitu, nggak ada lo yang lain, nggak ada lo yang kedua. Jadi ceritanya unik dan eksklusif hanya untukmu, cerita kehidupan ini.